Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8, kelas Sistem Fotonika C 2021, ingin sedikit mempresentasikan terkait final project kami yang berjudul Identifikasi Penyakit pada Tanaman Padi menggunakan Sistem Pengolahan Citra. Di sini ada beberapa teman kami, yaitu Mas Adi Kurnia, kemudian ada Mas Alvin Purwanda, dan Mas Ahmad Fakih yang tidak bisa ikut presentasi. Jadi di sini ada kami berdua, saya sendiri Ali Hasan Haryadi, dan teman saya Mas Fitra Arsyad Rofi. Sedikit latar belakang terkait final project yang ingin kami angkat. Yang pertama adalah Indonesia ini merupakan negara agraris, karena Indonesia secara letak geografis sendiri diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, sehingga iklim di Indonesia sendiri merupakan iklim tropis, di mana komoditas pertanian dan perkebunan sangat besar. Kemudian di sini salah satu komoditas pertanian di Indonesia yang paling besar adalah padi, dengan produksi total pada tahun 2020 sendiri mencapai 54,65 juta ton gabah kering giling yang mengalami peningkatan sebesar 0,08% dibandingkan tahun 2019. Data ini kami ambil dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2021. Kemudian selanjutnya di sini di kancah dunia, Indonesia sendiri menempati posisi ketiga untuk negara produsen padi terbesar di dunia setelah Cina dan India. Kemudian di sini ada data dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terkait 25 peringkat terbesar kabupaten produsen beras terbesar pada tahun 2020. Kemudian namun dengan banyaknya produksi padi tersebut, Indonesia masih banyak melakukan impor dari negara-negara penghasil beras yang lain. Hal ini bisa diakibatkan salah satunya karena kualitas padi sendiri yang dihasilkan masih kurang baik. Jadi di sini banyak sekali tanaman hasil pertanian padi masih kurang memenuhi standar. Selanjutnya disusun terkait tujuan penelitian, di mana yang pertama ada bagaimana cara membangun sistem identifikasi penyakit pada tanaman padi dengan menggunakan sistem pengolahan citra. Yang kedua, bagaimana cara mengukur tingkat performansi model machine learning dengan metode CNN untuk deteksi penyakit pada tanaman padi. Selanjutnya, manfaat penelitian yang pertama mengetahui cara membangun sistem identifikasi penyakit pada tanaman padi dengan menggunakan sistem pengolahan citra. Yang kedua, mengetahui cara mengukur tingkat performansi model machine learning dengan metode CNN untuk deteksi penyakit pada tanaman padi. Untuk batasan masalah, bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun model ini adalah bahasa pemrograman Python. Lalu penelitian ini memiliki manfaat untuk mengidentifikasi lebih dini terkait penyakit yang ada pada tanaman padi menggunakan sistem pengolahan citra, sehingga sistem sortir pada kualitas tanaman padi bisa ditingkatkan. Ya, kemudian ada beberapa tinjauan pustaka yang kemudian digunakan. Yang pertama terkait tanaman padi atau Oryza sativa. Di sini tanaman padi merupakan salah satu tanaman budidaya yang memiliki genus sama yang biasa disebut dengan padi liar. Padi diduga berasal dari India yang dibawa ke Indonesia antara tahun 1500 sebelum Masehi. Kemudian negara produsen padi terkemuka adalah yang pertama Cina, kemudian yang kedua adalah India, dan Indonesia di peringkat ketiga. Namun untuk perdagangan dunia sendiri hanya sekitar 5-6% dari total produksi di dunia. Kemudian di sini ada sedikit jenis-jenis penyakit pada tanaman padi. Yang pertama adalah brown leaf spot, kemudian yang kedua adalah hispa atau yang biasa kita kenal dengan hama wareng penyebabnya. Kemudian yang ketiga adalah leaf blast. Jadi gambar-gambar ini merepresentasikan dari penyakit-penyakit yang ada pada tanaman padi. Selanjutnya, machine learning. Machine learning merupakan teknologi yang memungkinkan device kita untuk dapat mempelajari sesuatu dari pattern-pattern data yang similar. Lalu selanjutnya ada convolutional neural network atau biasa disebut CNN yang merupakan salah satu metode dari machine learning dan merupakan perkembangan dari multi-layer perception, di mana multi-layer tersebut akan dioptimalkan untuk melakukan konvolusi, feature learning, sampai klasifikasi. Selanjutnya ada pengolahan citra digital. Pengolahan citra
Digital ini merujuk pada pemrosesan gambar dua dimensi menggunakan komputer. Citra digital merupakan representasi citra yang bersifat kontinu. Untuk mengubah citra yang bersifat kontinu ini diperlukan sebuah cara untuk mengubahnya dalam bentuk data digital. Nah, komputer akan menggunakan sistem bilangan biner untuk memecahkan permasalahan ini. Kemudian di sini ada sedikit metodologi penelitian terkait diagram alur kegiatan, mulai dari starting point, kemudian menuju studi literatur, mengumpulkan dan mengolah dataset, kemudian menentukan model machine learning dan training model, kemudian ada decision di sini terkait pengujian dan validasi apakah mencapai set point yang kami inginkan. Kemudian yang terakhir adalah pembuatan laporan akhir. Di sini tinjauan pustaka sendiri meliputi pemahaman konsep proyek yang akan dikerjakan dengan melakukan peninjauan pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya dan juga jurnal-jurnal yang berkaitan untuk menunjang pengerjaan laporan final project ini. Kemudian selanjutnya terkait pengumpulan data dan pengolahan, pada tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan dataset yang diperlukan, mulai dari berbagai gambar padi yang sehat sampai dengan yang mengalami penyakit seperti brown spot, ISPA, dan leaf blast. Kemudian selanjutnya dataset tersebut akan masuk ke proses image segmentation. Di dalam proses tersebut, gambar dari tanaman padi yang telah didapatkan akan dipreproses dengan dilakukan segmentasi, yaitu berupa proses pembagian gambar menjadi beberapa daerah berdasarkan karakteristik piksel dari gambar tersebut. Kemudian dataset yang kami ambil di sini adalah dari lahan pertanian padi yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian selanjutnya ada menentukan model machine learning. Pada tahap ini akan dilakukan penentuan model arsitektur machine learning yang paling optimal untuk digunakan mulai dari ukuran konvolusi, ukuran kernel, jumlah layer, polling layer, dan variabel-variabel lainnya yang terkait metode machine learning yang digunakan, khususnya CNN. Setelah ditentukan model yang akan digunakan, kita akan mengeksekusi data-data yang sudah kita kumpulkan, di mana hasil dari proses tersebut akan mengekstrak fitur-fitur yang ada pada gambar, agar dapat ditentukan karakteristik dari tanaman padi berdasarkan hasil segmentasi. Proses ini dilakukan dengan bantuan machine learning menggunakan model yang sudah ditentukan. Selanjutnya pengujian dan juga validasi. Nah, setelah dilakukan training, pada tahap ini dilakukan juga pengujian terhadap akurasi maupun model yang telah ditrain. Setelah itu akan divalidasi juga terhadap model tersebut menggunakan sebagian dataset yang sudah disisihkan sebelumnya sehingga mendapatkan nilai validasi akurasi. Pada tahap ini diharapkan kita mendapatkan nilai akurasi lebih dari 90%. Setelah serangkaian kegiatan tersebut, kita akan menyusun laporan, di mana pada tahap akhir ini akan disampaikan keseluruhan proses yang dilaksanakan, baik terkait hasil maupun data. Ya, kemudian untuk pengambilan dataset sendiri, di sini kami memiliki dataset sejumlah 107 gambar, di mana gambar tersebut akan diklasifikasikan pada dua kelas, yaitu 90% untuk training yang berjumlah 907 gambar, kemudian sisanya 10% berjumlah 100 gambar akan digunakan untuk validation. Ya, di sini pembuatan dan pengujian sistem seperti yang bisa dilihat di sini, ini adalah layer yang ada pada convolutional neural network, mulai dari input layer di awal sini sampai dengan dense yang ada di akhir sini. Kemudian setelah kami membuat pemodelan, kami lakukan training yang berjumlah 14 epoch, di mana pada hasil akhirnya sendiri mencapai training akurasi sebesar 92,72% dan validation akurasinya mencapai 68%. Kemudian setelah dilakukan training dan validation tadi, kami coba melakukan sedikit prediksi dengan gambar-gambar yang kami punya pada dataset untuk menguji sistem pemodelan yang kami buat untuk pengelompokan mana tanaman padi yang sehat dan mana tanaman padi yang tidak sehat. Selanjutnya dilakukan pembuatan maupun pengujian model, tapi kali ini dengan tambahan image enhancer.
di mana harapannya dengan tambahan image enhancer ini dapat mengatasi kekurangan kita dalam pengambilan dataset, di mana dengan image enhancer ini dapat meningkatkan kualitas gambar dari segi pencahayaan maupun ketajaman. Setelah diterapkan image enhancer, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan kualitas pada dataset yang kita dapat, di mana dapat dilihat tingkat kecerahan bertambah dan juga tingkat ketajaman juga semakin bagus. Selanjutnya dilakukan tahap-tahap seperti sebelumnya, tapi di sini ada perbedaan hasil yang didapatkan, di mana akurasi untuk saat ini mendekati nilai 1, dan untuk validation akurasi juga meningkat, sekarang mendapatkan nilai 0,76. Setelah itu dilakukan prediksi menggunakan data real, di mana kita akan mempotret gambar secara langsung dan diupload ke device yang memiliki model machine learning dan akan diprediksi apakah termasuk healthy maupun unhealthy. Ya, kemudian di sini dari pengolahan data yang kami coba lakukan tadi dapat dilihat bahwasanya dataset yang kami ambil sendiri masih kurang dalam memenuhi prasyarat untuk dimasukkan sebagai dataset pada sistem pengolahan citra. Hal ini menimbulkan efek di mana akurasi yang dihasilkan dari pemodelan yang kami gunakan tadi cenderung kecil. Nah, kemudian untuk menanggulangi hal tersebut, dari kami mencoba untuk mempertajam gambar dengan menggunakan image enhancer tadi yang disediakan oleh Keras, sehingga nilai akurasi pun meningkat dari training akurasi yang tadinya 92% meningkat sampai lebih dari 99%. Kemudian untuk validation sendiri meningkat dari akurasinya yang 68% menjadi 76% di sana. Kemudian dari sini dapat kami simpulkan bahwasanya setelah diterapkan image enhancer, sistem pengolahan citra ini dapat mendapatkan beberapa peningkatan daripada model sebelumnya, di mana akurasi training meningkat dari 92,72% menjadi 99,45%. Kemudian untuk akurasi validasi meningkat dari 68% menjadi 76%. Hal ini menunjukkan bahwasanya kualitas gambar yang baik dari segi cahaya, ketajaman maupun kejelasan sangat mempengaruhi dalam membangun sistem yang berlandaskan fotonik. Setelah dilakukan penelitian itu, kita dapat memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, di mana dalam mengambil dataset yang dibutuhkan harus dipastikan dataset yang akan diambil tersedia. Yang kedua, memastikan kamera yang digunakan untuk mengambil dataset memiliki prasyarat yang sesuai agar dataset yang dimiliki dapat diolah dengan baik. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Semoga kegiatan ini membawa manfaat kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.